Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita melanjutkan membacakan buku biografi Khalifah Rasulullah yang pada kesempatan ini masih membahas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik, langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah karena engkau putra seorang Amirul Mukminin? Kita telah menyaksikan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an dianugerahi karakter yang lurus, unggul dan gemilang. Kita juga telah menyaksikan bagaimana ia berhubungan dengan Allah dengan karakternya. Dia berikan hidupnya untuk menolongnya dan untuk mematuhi perintah-perintahnya. Manusia yang memiliki semua karakter seperti ini seharusnya memiliki rasa tanggung jawab yang tajam dan kuat. Umar merupakan salah satu dari manusia tersebut. Kepekaannya terhadap tanggung jawab, pengorbanannya dan kekusukan hati terhadap tanggung jawab itu laksana tekad kuat para rasul. Bagi Umar, tanggung jawab merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah, tidak beraneka ragam serta tidak bertingkat-tingkat. Tak ada tanggung jawab yang kecil maupun yang besar. Tak ada juga tanggung jawab biasa maupun luar biasa. Baginya semua itu sama, tak ada bedanya sama sekali. Umar yang mengemban tanggung jawab ini ialah Umar yang seutuhnya, yang rajin dalam menolong dan bekerja, karena ia berbuat menurut karakternya yang kuat, dapat dipercaya lagi penuh kepercayaan. Karakternya tidak terbagi-bagi dan tidak terpisah-pisah. Pada setiap aktivitas yang dilakukan Umar, maka akan kita dapatkan Umar yang seutuhnya pada dirinya. Perhatikanlah kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Niscaya engkau akan menemui semua sifat Umar pada kejadian itu. Keadilan, kehati-hatian, kezuhudan, keimanan, ketegasan, kelembutan, keagungan, dan kesederhanaan. Ia tidak menanggung sebuah beban hanya sebatas untuk membebaskan dirinya dari dosa dan menggugurkan kewajibannya. Ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyelesaikan semua tanggung jawabnya hingga tuntas. Ia tidak pernah bertanya apakah ia melakukannya sendiri atau dibantu orang lain. Sungguh di antara tulang rusak dan jiwanya terdapat totalitas dalam pengabdian. Ia tidak pernah memikirkan risiko yang akan ia hadapi dan sungguh di antara tulang rusuk dan jiwanya terdapat totalitas dalam pengabdian. Ia tidak pernah memikirkan risiko yang ia hadapi dan tidak pernah memperhitungkannya. Sejak hari pertama memeluk Islam, ia terhitung orang ke-40 yang masuk Islam pada masa itu. Tidak lama berselang setelah keislamannya, terpancanglah dalam hatinya untuk bertanggung jawab atas eksistensi agama ini dan seluruh manusia yang telah beriman saat itu, bahkan terhadap rasa tanggung jawab atas masa depan agama dan para pemeluknya pada masa mendatang. Di samping itu, dengan segera ia mengumumkan keislamannya secara terang-terangan, seperti yang sudah kami singgung pada pembahasan sebelumnya. Ketika itu ia paham bahwa ia bukan hanya mengumumkan keislamannya saja, akan tetapi ia mengumumkan keislaman 39 orang yang telah mendahulunya memeluk Islam, serta orang-orang yang menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ia mengumumkan keislaman jutaan orang pada masa mendatang. Tanggung jawabnya terhadap agama Islam tidak cukup dengan melakukan itu, tetapi lebih dari itu, yaitu dengan mengeluarkan Islam dan kaum muslimin dari persembunyiannya disebabkan kelaliman kaum Quraisy. Pada saat itu ia mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, mulai hari ini kita tidak lagi menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi.
Alhasil dakwah Islam pun mulai menampakkan taringnya untuk menghadapi musuh-musuhnya dan mengajak orang-orang yang telah dijanjikan akan kedatangannya melalui gaung takbir kaum muslimin. Kafir Quraisy merasakan semacam rambu-rambu akan kehancuran mereka dan patung-patung mereka. Inilah keberkahan pertama pada diri Umar. Inilah sebuah metode yang diterapkan Umar dalam mengemban tanggung jawabnya kepada agama Allah dan kehidupan manusia. Ini adalah metode seseorang yang memposisikan dirinya seakan-akan dialah satu-satunya penanggung jawab atas kejadian-kejadian yang ada. Setiap problem yang menimpa umat Islam dan kaum muslimin akan diselesaikan oleh Umar. Ia sendiri yang bertanggung jawab untuk mencegah dan mencari solusi. Keimanannya pada tanggung jawab inilah yang mendorongnya untuk menolak segala bentuk kehinaan dalam agama dan sikap lemah lembut kepada musuh-musuh Islam. Meskipun ia memiliki iman yang tiada tara kepada Rasulullah SAW, akan tetapi tanggung jawabnya menerobos ke segala arah. Walaupun terkadang sikapnya nampak seperti menentang Rasul yang ia sucikan dan ia bela. Ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, Umar melihat bahwa Rasulullah SAW terlalu memberi kelonggaran kepada kafir Quraisy. Ia beranggapan bahwa memerangnya mereka itu penting dan memasuki kota Mekah dan kondisi bagaimanapun juga penting. Entah kafir Quraisy suka ataupun tidak pada hal itu. Semua itu semata-mata jika mereka tidak mau berdamai atau masuk Islam. Kebenaran dan kebatilan akan tetap bertarung dalam kancah peperangan, dan kebenaranlah yang seharusnya selalu menang daripada harus menelan pahitnya gencatan senjata. Kebenaran juga harus selalu memerangi kebatilan, serta tidak membiarkannya tegak di muka bumi. Beginilah Umar memahami persoalan tersebut dan menghasilkan sebuah pemikiran, akan tetapi tidak ada jalan keluar untuk merealisasikannya. Karena itu ia datang menghadap Rasulullah SAW sebelum sang sekretaris menggoreskan penanya untuk menulis isi perjanjian Hudaibiyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?" Rasulullah SAW menjawab, "Itu sudah pasti. Bukankah orang yang mati di antara kita akan masuk surga, sedangkan orang yang mati dari mereka akan masuk neraka?" Tentu, wahai Umar. Lantas atas dasar apa kita merelakan agama ini terhina dan kita kembali ke Madinah sedangkan Allah belum memutuskan sesuatu dalam persoalan ini? Wahai Ibnu Khattab, ingatlah bahwa aku adalah utusan Allah dan Allah tidak akan pernah membiarkan aku begitu saja. Ungkapan Rasulullah, "Aku adalah utusan Allah," selalu terngiang di telinga Umar dengan suara kejujuran. Dan ia dapat mengambil pelajaran dari ucapan Rasulullah bahwa strategi jauh lebih penting dari sekadar ide yang muncul pada benak Rasulullah SAW. Kemudian ia pun terdiam. Tak lama kemudian ia beranjak pergi, sedang dalam benaknya mesti berkecamuk persoalan itu. Rasa tanggung jawabnya kembali terbayang dan mampu mengalahkan segalanya serta membuat dirinya ingin mengaplikasikan pendapatnya. Setelah itu ia pergi menemui Abu Bakar dan membisikkan, "Wahai Abu Bakar, bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?" Tentu, wahai Umar. Kalau begitu mengapa kita merelakan agama ini terhina dan kita kembali ke Madinah sedangkan Allah belum memutuskan sesuatu dalam masalah ini? Lalu Abu Bakar berusaha menenangkan Umar. Allah tidak akan berlepas diri dari Rasulnya dan sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Akhirnya Umar pun bisa tenang meskipun ketenangannya tidak bisa mencegahnya dalam memberi pelajaran kepada Suhail bin Amru, perwakilan Quraisy saat perjanjian Hudaibiyah dengan tatapan kemarahan dan kekerasan. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, pembesar kaum munafikin di Madinah meninggal dunia, Umar menentang Rasulullah ketika beliau hendak menyolatkan jenazahnya. Mari kita simak kisah yang disampaikan langsung oleh Umar. Ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, Rasulullah SAW diundang untuk mensolatkan jenazahnya. Beliau pun memenuhi undangan tersebut. Ketika Rasulullah SAW berdiri di saf hendak mendirikan solat, aku menghampiri beliau dan langsung berdiri di hadapan beliau. Lalu kukatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mensolatkan jenazah seorang musuh Allah?" Aku pun menyebutkan kepada beliau tentang kejahatan-kejahatannya terhadap Islam, namun Rasulullah SAW hanya tersenyum. Ketika aku semakin sering menghujani penentangan kepada beliau, akhirnya beliau menegurku, "Menyingkirlah dariku, wahai Umar. Sesungguhnya aku telah diberi pilihan dan aku telah menentukan pilihanku. Telah dikatakan kepadaku, mintakanlah ampunan bagi mereka atau janganlah sama sekali. Meskipun engkau memintakan ampunan bagi mereka sebanyak 70 kali, Allah tetap tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Seandainya aku tahu jika aku melakukannya lebih dari 70 kali, maka Allah akan memberikan ampunan baginya, niscaya aku akan menambahnya." Akhirnya beliau mensolatinya dan mengantarkan jenazahnya hingga ke liang kubur serta menyaksikan prosesi pemakaman hingga selesai.
Aku heran dengan diriku dan sikap lancangku kepada Rasulullah SAW. Demi Allah, tidak berselang lama setelah kejadian itu, turunlah ayat, wala tusalla ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah engkau mensolatkan salah seorang yang mati dari mereka, kaum munafik, selamanya, dan janganlah engkau berdiri pada penguburannya. At-Taubah 84. Sejak saat itu Rasulullah SAW tidak pernah mensolati jenazah kaum munafik dan tidak pula berdiri pada penguburannya hingga bila wafat. Kejadian ini menyingkap segudang rahasia kepribadian seorang Umar dalam mengemban tanggung jawab dengan penuh keberanian dan kejujuran. Menelan pahitnya cobaan dunia lebih ringan baginya daripada harus mengatakan kepada Rasulullah tidak. Ia tidak memiliki pilihan lain kecuali memikul tanggung jawabnya. Selama ia melihat bahwa mengatakan tidak adalah sebuah kewajiban baginya, maka ia akan mengatakannya, sedang segala urusan ia kembalikan kepada Allah. Meskipun Rasulullah SAW tetap pada pendiriannya, tapi Umar telah mengatakan apa yang harus ia katakan dan telah melaksanakan kewajibannya, dan setelah itu tiada pilihan lain baginya selain taat dan patuh. Dalam peristiwa ini Umar berpendapat bahwa mensolatkan jenazah orang munafik selevel Abdullah bin Ubay adalah perbuatan yang dapat mengundang celaan dan bualan kaum munafikin serta meremehkan nilai-nilai kejujuran dan ketulusan pada diri manusia, baik minoritas maupun mayoritas. Besarnya tanggung jawab Umar terhadap agamanya mendorongnya untuk mengutarakan pendapatnya meski kondisi Rasulullah SAW saat itu hendak mensolatkan jenazah. Umar tak sependapat dengan perbuatan Rasul. Ia berkata kepada Rasulullah, "Apakah engkau hendak mensolatkan jenazah musuh Allah, wahai Rasulullah?" Tanggung jawab Umar tampak semakin indah dan mengagumkan setelah ia menjadi seorang Amirul Mukminin. Disinilah kita menemukan ciri-ciri pribadi yang unggul. Kita juga dapat melihat jiwa yang kokoh, perangai kepahlawanan, serta budi pekerti dan luhur. Di sini kita akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tak pernah terbesit dalam hati manusia. Ya, disinilah terkumpul seluruh keagungan jiwanya yang berdasarkan satu sama lain. Dialah Umar, semoga Allah meridainya. Seorang pemimpin yang mengemban tanggung jawab secara unik. Sepanjang perjalanan zaman, ia menyumbangkan materi dan kejujuran dan suri tauladan dalam melaksanakan kewajiban kepada seluruh manusia. Sikapnya terhadap diri sendiri, keluarganya, rakyatnya yang lemah maupun yang kuat, terhadap pemimpinnya, dan terhadap harta kekayaan milik kaum muslimin, keseluruhannya dipenuhi rasa pengagungan atas tanggung jawabnya dan amanah kekuasaan dalam segala bidang serta fenomenanya. Sebagai pemimpin, ia mengharamkan bagi dirinya semua kemewahan yang dikhususkan bagi para penguasa, dan juga kemewahan yang bisa dinikmati oleh masyarakat biasa di segala tempat dan segala zaman. Ia lakukan itu semua dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga menjadikannya lebih mementingkan rakyatnya daripada dirinya. Ia ingin menjadi seorang yang pertama merasakan lapar dan yang menjadi terakhir merasa kenyang di antara rakyatnya. Dan rasa tanggung jawabnya mengharuskan kerja keras dan kesusahan sebagaimana yang dirasakan oleh rakyatnya. Ia pernah menggambarkan perasaan yang mendalam ini dengan falsafah hikmah. Bagaimana mungkin aku bisa peduli terhadap nasib manusia jika aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Beginilah sosok Amirul Mukminin yang dalam hidupnya selalu makan menggunakan minyak. Ketika kaum muslimin sedang diuji dengan krisis daging dan minyak samin, saat itu ia merindukan makan minyak sampai lambungnya keroncongan. Lalu ia meletakkan telapak tangannya di perutnya dan saya berkata, "Wahai perut, engkau tak akan mendapat jatah minyak selama harga minyak samin masih melambung tinggi." Pada musim paceklik, yaitu musim kelaparan yang mencekik di kota Madinah, ia menyuruh beberapa orang menyembelih unta, kemudian membagikan sembelihan itu kepada seluruh penduduk Madinah. Mereka yang bertugas menyembelih tidak lupa memberi bagian daging yang terbaik dari unta tersebut untuk Amirul Mukminin. Ketika tiba waktu makan siang, Umar mendapati meja hidangannya penuh punuk dan hati unta. Lalu ia berkata, "Dari mana datangnya makanan ini?" "Itu daging unta yang disembelih hari ini," ia berkata sambil menyingkirkan hidangan tersebut dari hadapannya. Bagus, sungguh pemimpin paling buruk adalah aku, jika aku memakan bagian yang terbaik darinya, sedangkan kusisihkan tulang-tulangnya untuk rakyatku. Kemudian ia memanggil pembantunya bernama Aslam, "Wahai Aslam, angkatlah hidangan ini dan berilah aku roti serta minyak." Perkataannya, "Sejelek-jelek pemimpin adalah aku, jika aku memakan bagian yang terbaik," menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar lagi bersinar yang terpancar darinya dan dari kehidupannya sehari-hari. Ia sadar bahwa ia adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi kelebihan dalam urusan beban dan kewajiban ketika dia menjadikannya sebagai pemimpin bagi seluruh hamba Allah Azza wa Jal. Tidak pernah memberinya kelebihan dalam urusan kekuasaan sebagai
lahan bebas bagi siapapun untuk memanfaatkannya. Atau incaran jiwa-jiwa yang tamak, Umar adalah seorang Amirul Mukminin yang harus selalu mencurahkan kemampuannya semaksimal mungkin, dan makanan yang ia konsumsi pun harus yang baik-baik, karena ia akan membantunya dan menguatkan dirinya dalam bekerja. Inilah logika kita, logika yang adil menurut pandangan kita. Adapun logika Umar mengatakan bahwa keadilan itu berada di puncak yang sangat tinggi yang tidak ada satu jiwa pun mampu meraihnya. Ia memahami bahwa rasa tanggung jawab mengharuskannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika ia tidak mampu melakukan hal itu karena kondisi tertentu, ia menyamaratakan hak-hak bagi mereka. Rasa tanggung jawab juga mendorongnya menjadi orang yang pertama merasakan kesulitan dan kesempitan semua orang lain merasakannya. Pada suatu hari, ia menerima hadiah berupa manisan dari salah satu pegawainya melalui seorang utusan. Sebelum ia menerimanya, ia bertanya pada utusan tersebut, "Apa ini?" "Manisan yang dibuat oleh penduduk Azerbaijan. Aku diutus oleh gubernur Azerbaijan Utbah bin Farqad untuk mengantarkannya kepadamu." Umar mencicipinya. Ia merasakan betapa lezatnya manisan itu. Lalu ia bertanya pada utusan tersebut, "Apakah seluruh kaum muslimin memakan manisan ini?" "Tidak, karena itu hanyalah makanan orang-orang tertentu saja." Mendengar jawaban itu, Umar lantas menutup kembali manisan tersebut. Saya berkata, "Di manakah untamu? Ambillah kembali hadiah ini dan kembalikan kepada Utbah, dan katakanlah kepadanya bahwa Umar berpesan, takutlah engkau kepada Allah, kenyangkanlah perut-perut kaum muslimin sebelum engkau mengenyangkan perutmu." Inilah seorang pemimpin yang tidak akan kita dapatkan berada pada barisan terdepan atau menjadi pemimpin pawai kecuali jika bahaya telah menghampiri. Pada kondisi lain, ia lebih memilih berada di barisan paling belakang untuk menjaga lajunya rombongan rakyatnya, agar ia dapat memastikan jika mereka menemukan satu rezeki, ia tidak akan mengambil jatah kecuali jika seluruh rakyatnya telah mendapatkan jatah. Jika kita berbicara tentang sikap Amirul Mukminin terhadap anggota keluarganya, kita akan mendapati bentuk penghormatan terhadap tanggung jawab yang ada di pundaknya serta pengagungan dalam menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Ia tidak hanya mengharamkan keluarganya dari perkara yang bukan hak mereka, akan tetapi juga mengharamkannya dari perkara yang menjadi hak mereka. Bahkan ia membebani mereka dengan tanggung jawab yang berkali-kali lipat lebih berat dibanding apa yang dibebankan kepada selain mereka. Sampai-sampai mereka mengeluh atas beratnya beban, dan mereka lebih memilih lari dari tanggung jawab tersebut jika ada jalan untuk lari. Amirul Mukminin memahami bahwa di sini ujian kekuasaan paling berat dalam hubungan antara penguasa dengan keluarganya. Apakah terdapat undang-undang khusus bagi mereka, ataukah undang-undang bagi mereka sama seperti undang-undang bagi rakyat biasa? Karena itulah ia sangat menekankan agar seluruh keluarganya senantiasa menjadi suri teladan yang baik bagi masyarakat. Ia sering membawa mereka kepada kehidupan yang sempit lagi sulit. Ia juga sering menjauhkan dari tangan mereka santapan-santapan segar lagi lezat. Sungguh bumi serasa terguncang dan langit serasa runtuh ketika ia mengetahui salah satu dari keluarganya hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Setiap kali ia menetapkan undang atau melarang suatu perbuatan, ia mengumpulkan anggota keluarganya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah melarang manusia dari begini dan begitu. Mereka melihat kalian bagaikan burung pemangsa yang melihat daging. Jika kalian jatuh, mereka juga akan jatuh. Dan jika kalian mulia, mereka akan segan kepada kalian. Demi Allah, jika aku mendapatkan salah satu dari kalian melakukan perbuatan yang telah kularang bagi manusia, niscaya aku akan kulipat gandakan hukuman baginya karena kedudukannya di sisiku. Barang siapa di antara kalian yang hendak maju ataupun mundur dari beban ini, maka aku persilahkan. Bukankah kalian melihat perkataannya? Niscaya akan kulipat gandakan hukuman baginya karena kedudukannya di sisiku." Sungguh hubungan kekerabatan dengan Umar tidak menjadikan keadilan dan undang-undang tidak berlaku. Justru dengan kekerabatan tersebut, tanggung jawab dan kesempitan hidup menjadi lebih berat dan banyak. Menjauhkan mereka dari setiap subhat dan kemewahan hidup, mengedepankan mereka ketika ada kesulitan dan mengakhirkannya di saat pembagian ghanimah, bahkan menjauhkan dari hak mereka sebagai suatu upaya yang ditempuh Umar agar mereka tidak jatuh ke jurang subhat. Kita pasti merasa heran ketika ia mencela anaknya Abdullah bin Umar, padahal Abdullah radhiyallahu anhu terkenal dengan kehati-hatiannya, kezuhudan dan ketakwaan. Ia selalu mengikuti jejak ayahnya, tidak pernah menghiasi dirinya dengan sesuatu yang berbau subhat. Walaupun demikian, Umar tidak pernah melihatnya mencicipi kenyamanan hidup sehingga ia bertanya, "Apakah karena engkau putra seorang Amirul Mukminin?" Ungkapan "apakah karena engkau seorang putra seorang Amirul Mukminin" menggambarkan semboyan kebenaran dan kesederhanaan yang Umar tanamkan kepada keluarganya secara khusus dan kepada manusia secara umum. Pernah suatu ketika Umar memasuki rumah putranya Abdullah bin Umar. Ia mendapatnya sedang menikmati serpihan daging. Lantas ia pun marah. Saya berkata, "Apakah karena engkau putra seorang Amirul Mukminin sehingga kau memakan daging sedang manusia tengah tertimpa kesempitan hidup? Apakah roti dan garam tidak cukup bagimu? Tidakkah cukup dengan roti dan minyak?" Di lain hari ia pernah berpatroli ke sebuah pasar. Di sana ia melihat seekor unta berbadan gemuk.
ukuran dan bobotnya melebihi unta-unta yang lain. Lalu ia bertanya, siapakah pemilik unta ini? Pemiliknya ialah Abdullah bin Umar. Umar radhiyallahu an tercengang, seakan-akan kiamat telah tiba. Kemudian ia berkata, milik Abdullah bin Umar. Baguslah, wahai putra Amirul Mukminin. Kemudian ia mengutus seseorang untuk membawa Abdullah kepadanya secepat mungkin. Lalu Abdullah datang kepadanya. Ketika ia sudah berada di hadapan ayahnya, Umar berkata kepadanya sambil memilin-milin ujung kumisnya, unta apakah ini, wahai Abdullah? Abdullah menjawab, ini adalah unta yang dulu kurus kering lalu kubeli dengan hartaku dan kugembalakan unta ini di padang rumput yang subur untuk aku berdagangkan nantinya agar aku mendapat laba. Umar membantahnya dengan kemarahan yang menyala-nyala. Apakah semua manusia melihatnya lalu berkata, gembalakanlah unta milik putra Amirul Mukminin dan berilah ia minum sehingga untanya menjadi gemuk lalu engkau mendapat keuntungan yang besar, wahai putra Amirul Mukminin. Kemudian Umar berteriak, wahai Abdullah bin Umar, ambillah modal pokok yang kau keluarkan saat membelinya dan berikan keuntungan tersebut kepada Baitul Mal. Maha suci engkau sang pencipta manusia. Sungguh Abdullah tidak berbuat suatu kemungkaran. Ia hanya sebatas menambah hartanya halal dengan cara yang halal pula. Dengan berpegang teguh pada agamanya dan tingkah laku yang dapat dipercaya, ia pasti jauh dari segala macam subhat. Akan tetapi karena ia adalah anak seorang Amirul Mukminin, Umar melarangnya dari harta yang sebenarnya haknya, karena ia khawatir jika hubungan kekerabatan ini memberikan peluang bagi anaknya yang tidak bisa didapat oleh orang lain, sehingga mereka iri dengan segala yang dimiliki oleh anaknya. Inilah seorang pemimpin yang melakukan timbangan dengan penuh rasa takut. Ia tidak hanya melarang mereka menjadi seorang kaya dan memiliki pangkat, akan tetapi ia juga memaksa mereka menjalani kehidupan yang lebih tajam dari pisau dan lebih tipis dari rambut, sehingga mereka seolah merasa susah dan menyesal karena mempunyai hubungan kekerabatan dengan Umar daripada merasa bahagia dan sukacita karenanya. Suatu hari tumpukan harta kekayaan dari berbagai wilayah dibawa ke kota Madinah. Lalu putri Umar yang bernama Hafsah mendatanginya untuk mengambil jatah dari harta tersebut. Dengan nada bercanda ia berkata pada ayahnya, wahai Amirul Mukminin, serahkanlah hak para kerabatmu dari harta ini. Sungguh Allah telah mewasiatkan untuk menyerahkan hak-hak para kerabat. Lalu Umar menjawab dengan penuh keseriusan, wahai putriku, hak para kerabatku berada pada hartaku. Adapun harta ini adalah milik kaum muslimin. Pulanglah engkau segera ke rumahmu. Ini adalah lelaki yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Ia sedang melihat Rasulullah SAW berkata pada putrinya yang beliau cintai, jangan wahai Fatimah, sungguhnya di sana banyak kaum muslimin yang lebih membutuhkan harta ini daripada kamu. Kemudian beliau memberikannya kepada orang lain. Dari sumber inilah Umar meredakan rasa dahaganya dan di atas petunjuk inilah ia berjalan. Ia selalu menganjurkan kepada keluarganya dan kerabat-kerabatnya untuk selalu menyertakan rasa tanggung jawab pada diri mereka, bukan kehormatan. Bagi Umar, tiada kehormatan bagi manusia dikarenakan jabatan yang dipegangnya. Ia juga minta mereka untuk membantu dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan. Hal tersebut berarti menuntut mereka untuk mengerahkan tenaga yang maksimal serta menciptakan kemajuan sebanyak mungkin. Ia juga menuntut mereka untuk banyak memberi serta sedikit mengambil dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atas semua itu, tentu itu semua menuntut mereka untuk menjadi suri teladan bagi orang-orang yang sentiasa menjaga kesucian diri dan hidup sederhana. Ketika Allah melimpahkan keluasan rezeki kepada kaum muslimin pada masa kepemimpinannya, dan ketika Baitul Mal melimpah ruah dengan harta, ia memerintahkan beberapa sahabatnya untuk menghitung jumlah rakyat dan mendata nama-nama tersebut dalam sebuah daftar, agar nantinya semua rakyat mendapat tunjangan tahunan dengan tertib dan terkontrol. Mereka yang terpilih untuk mengemban tugas ini adalah Aqil bin Abi Talib, Jubair bin Mut'im, dan Makramah bin Nawfal, karena mereka yang paling tahu nasab bangsa Arab Quraisy dan paling kenal dengan mayoritas masyarakat. Mereka duduk bersama untuk mulai melakukan pendataan. Mereka mulai dengan Bani Hashim, kemudian kaum Abu Bakar, kemudian kaum Bani Adi, keluarga Umar. Setelah hasil pendataan tersebut diteliti oleh Umar, ia mengembalikan kepada mereka. Ia menyuruh mereka merubah data tersebut dengan mengakhirkan pembagian keluarganya dan mendahulukan beberapa orang lainnya. Lalu ia menyebutkan nama-nama orang yang perlu didahulukan kepada mereka. Lantas ia pun berkata, posisikanlah keluarga Umar pada posisi mereka yang semula. Akhirnya kaum Bani Adi mendengar perkara ini, lantas mereka mendatangi Umar dengan harapan semoga nama-nama mereka diletakkan dalam posisi pertama agar mereka mendapat jatah lebih banyak. Mereka berkata kepada Umar, bukankah kami anggota keluarga Amirul Mukminin? Umar menyahut, baguslah wahai kaum Bani Adi. Apakah kalian akan bersenang-senang di atas penderitaanku lalu kuberikan pahala-pahalaku kepada kalian? Demi Allah, itu tidak akan terjadi. Kalian tetap akan mendapat bagian meskipun pada urutan-urutan yang terakhir. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, hubungan kekerabatan seseorang dengan Amirul Mukminin tidak menjadikannya mendapat perlakuan istimewa, tapi justru menjadikannya tidak bisa beristirahat dan selalu merasakan sempitnya kehidupan.
Amirul Mukminin pernah menolak desakan para sahabat dan sanak keluarganya untuk menjadikan putranya Abdullah bin Umar sebagai salah satu pejabat dan pemerintahnya. Desakan mereka didorong oleh keinginan mereka mendapatkan manfaat dari bakat dan kemampuan Abdullah yang jarang dimiliki orang lain. Meskipun begitu, Umar tetap menolak, sebagaimana ia menolak tawaran untuk menjadikan putranya sebagai pengganti khalifah setelah kematiannya. Bahkan ia tidak setuju jika putranya termasuk dari salah satu 6 orang yang dipilih menjadi calon khalifah setelahnya. Ia berkata, "Cukuplah satu orang saja dari pihak keluargaku yang bakal dihisab karena kepemimpinan di hari kiamat, yaitu Umar. Tetapi wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya putramu adalah orang yang sangat bertakwa dan adil. Lalu apakah dosanya dan dosa orang-orang yang bahagia dan kepemimpinannya akan dihisab? Padahal ia adalah seorang anak, seorang Amirul Mukminin." Setiap kali pertanyaan tersebut dilontarkan kepada Umar, ia selalu menolak dan mengingatkan bahwa orang bertakwa dan adil bukan hanya putranya saja. Masih banyak kaum muslimin yang memiliki ketakwaan dan keadilan seperti dia. Maka menurutnya jika ia mengedepankan putranya menjadi khalifah, berarti ia telah bersikap condong dan memihak keluarganya. Umar adalah lelaki teladan. Sebelum ia menjadi seorang pemimpin, jika pada masa pemerintahnya ia memberikan jabatan kepada orang soleh dari pihak keluarganya, lalu apa yang dapat Umar katakan kepada Allah kelak jika para pemimpin setelahnya memperkerjakan mayoritas keluarganya di jabatan pemerintah mereka dan mengatakan Umar telah melakukan hal ini? Karena itulah ia memiliki sebuah prinsip agung. Barang siapa memberi jabatan seseorang hanya karena kecintaan atau kekerabatan, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya, dan seluruh kaum muslimin. Umar tidak akan pernah memberikan jabatan kepada putranya Abdullah dikarenakan kedudukan Abdullah bagian dari keluarganya yang ia cintai. Bahkan karena ia merasa cukup, tidak membutuhkan bantuan orang lain dan merasa hanya dirinya saja yang berhak melaksanakan tugas tersebut. Untuk itu ia selalu berpegang pada prinsip yang tertanam pada dirinya. Suatu hari Umar pernah duduk bersama para sahabat dan berkata, "Penduduk Kufah membuatku lelah. Jika aku mengutus seorang gubernur berwatak lembut kepada mereka, mereka meremehkannya. Jika aku utus seorang gubernur berwatak keras, mereka justru mengeluh atasnya. Sungguh aku senang jika aku mendapatkan seorang yang kuat lagi terpercaya untuk kujadikan gubernur bagi mereka." Lalu seorang sahabat berkata, "Akan kutunjukkan padamu orang yang kuat lagi terpercaya." Sambil duduk bersembunyi, Umar bertanya, "Siapa dia?" "Abdullah bin Umar." Amirul Mukminin berkata, "Semoga Allah memerangimu, tapi semoga saja engkau tidak bermaksud demikian." Lalu Umar pun memilih orang lain. Ketika kita mencatat sejarah tentang kepribadian Umar, sudah selayaknya kita memberikan judul kezuhudan dan kehidupan yang sengsara. Umar terbiasa lapar, kekurangan bahan makanan, berpakaian lusuh, bahkan ia menganjurkan keluarganya pada kebiasaan itu dengan sebuah motivasi yang kita namakan zuhud. Tetapi sebenarnya di belakang kezuhudan ada satu faktor pendorong yang lebih kuat pengaruhnya dan lebih dalam akarnya. Faktor tersebut adalah penghormatan luar biasa terhadap tanggung jawab dan keikhlasan yang unik dalam mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas. Dalam hati sanubarinya, tanggung jawab memiliki kedudukan yang suci. Oleh karena itu, semua sikap dan pertimbangannya senantiasa sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang ia emban dan tidak pernah tunduk pada tekanan dan usulan orang lain. Sungguh satu keberuntungan bagi kita bisa menyimak khutbah yang ia sampaikan pada awal masa kekhalifahannya. "Telah sampai kepadaku berita bahwa manusia takut terhadap sikap tegas dan sifat kerasku, dan mereka berkata, sungguh Umar berani bersikap keras pada Rasulullah SAW berada di antara kita. Begitu juga pada masa kepemimpinan Abu Bakar. Lalu bagaimana sikapnya sekarang padahal segala urusan berada di tangannya? Sungguh benar apa yang mereka katakan. Dulu ketika aku bersama Rasulullah SAW, aku adalah pembantu dan pelayan beliau. Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang. Tiada satupun orang yang bisa menyamainya. Beliau sesuai dengan apa yang Allah firmankan, bil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap kaum beriman, ia adalah pengasih dan penyayang. At-Taubah 128. Keberadaanku di hadapannya ibarat pedang yang selalu terhunus sehingga beliau menyarunginya atau membiarkanku berlalu. Aku selalu bersikap begitu. Beliau ridha terhadap sikapku itu hingga beliau wafat. Segala puji hanya bagi Allah. Aku sangat berbahagia dengan hal itu. Kemudian datang masa Abu Bakar untuk memimpin kaum muslimin. Ia adalah orang yang tidak diragukan lagi kelembutan, kemurahan hati, dan kehalusannya. Dulu aku menjadi pelayan dan pembantu baginya. Aku berusaha menyatukan antara kekerasanku dan kelembutannya. Baginya aku ibarat pedang yang selalu terhunus hingga bila menyarunginya atau membiarkanku. Aku senantiasa bersikap seperti itu dan ia setuju dengan sikapku hingga bila wafat. Segala puji hanya bagi Allah. Aku sangat berbahagia dengan hal itu. Kemudian sekarang aku diberi tugas untuk melayani urusan-urusan kalian. Ketahuilah bahwa kekerasan pada diriku telah melemah. Ia hanya akan muncul ketika aku menghadapi orang-orang yang berbuat zalim dan membangkang. Sedangkan terhadap pencinta damai, ahli agama, dan orang yang memiliki hati tulus,
kelembutanku melebihi kelembutan mereka semua. Aku tidak membiarkan seseorang berbuat zalim terhadap orang lain atau musuhinya. Jika ada yang berani berbuat zalim dan permusuhan, maka akan kuletakkan pipinya di permukaan tanah hingga ia patuh pada kebenaran. Setelah kekerasanku dulu, aku kini meletakkan pipiku di atas permukaan tanah sebagai penghormatan bagi mereka yang menjaga kesucian diri dan yang lebih memilih hidup sederhana. Ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus kutunaikan kepada kalian. Catatlah dan ingatkanlah aku padanya. Pertama, aku tidak akan mengambil sesuatu pun dari harta pajak yang kalian bayar dan harta yang telah Allah jatah untuk kalian kecuali dengan haknya. Kedua, jika harta tersebut jatuh ke tanganku, aku tidak akan mengeluarkannya kecuali dengan haknya pula. Ketiga, aku akan memakmurkan kalian dan mensejahterakan kalian serta menutup semua kekurangan kalian, insya-Allah. Keempat, aku tidak akan menjerumuskan kalian ke dalam jurang kehancuran. Dan jika kalian pergi sebagai delegasi ke suatu daerah, sedangkan kalian meninggalkan keluarga, maka aku bertanggung jawab atas kebutuhan mereka hingga kalian kembali. Takutlah kalian kepada Allah, bantulah aku dalam mengurusi urusan-urusan kalian dengan meringankan bebanku, dan bantulah aku dalam amar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa nasihatilah aku dalam perkara kepemimpinanku atas kalian. Khutbah ini bukanlah khutbah Umar yang paling indah dan bukan pula khutbah paling cemerlang dan memukau. Akan tetapi khutbah yang disampaikan di saat dan tempat yang paling indah ini mampu memancarkan cahaya terang pada batas waktu yang mampu menggerakkan jiwa lelaki agung serta menunjukkan arah langkahnya. Yang mampu menggerakkan jiwa lelaki agung ini serta menunjukkan arah langkahnya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, ia menjadi pedang terhunus yang siap menghancurkan segala bentuk kesesatan dan kebatilan bila mengayunkannya sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Begitu juga ketika Abu Bakar radhiyallahu an masih hidup. Ia adalah pedang terhunus bagi Abu Bakar. Maksudnya ia adalah seorang prajurit. Terkadang ia mendebat sang komandan walaupun pada akhirnya ia harus tetap setia dan taat kepada komandannya. Adapun sekarang ia adalah pedang sekaligus orang yang mengayunkannya dan prajurit sekaligus komandannya. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab secara langsung tanpa perantara siapapun. Ia yakin bahwa dirinya tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan manusia, sejarah apapun dan siapapun, akan tetapi hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu perkara yang samar baginya. Ya, di hadapan Allah lah ia akan diminta pertanggungjawaban atas seluruh apa yang ia emban, yaitu yang telah diemban oleh kedua sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an, yang berupa amanah kepemimpinan. Jika sebelumnya kita menyaksikan betapa hebatnya Umar, rasa tanggung jawabnya mampu mengalahkan bisikan-bisikan hati dan keinginan-keinginan keluarganya. Sekarang kita akan melihat bagaimana ia melaksanakan tanggung jawabnya atas manusia yang Allah percayakan kepadanya untuk memimpin mereka. Di sini kita bertemu dengan seorang lelaki yang tumbuh dengan sendirinya. Sebagaimana sebelum dan sesudahnya kita juga bertemu dengannya. Ia memandang bahwa tanggung jawabnya langsung menjurus pada setiap lelaki di tempat tinggalnya, wanita di rumahnya, dan bahkan bayi yang berada di ayunannya. Ia memulai tanggung jawab atas rakyatnya dengan cara hidup seperti rakyat yang paling miskin. Apabila dihadapkan padanya hidangan istimewa, ia berkata, "Pemimpin paling buruk adalah aku jika aku makan bagian yang terbaik darinya, sedangkan kusisihkan tulang-tulangnya untuk rakyatku." Yang lebih menakjubkan lagi, ia melakukan itu bukan hanya di hadapan orang yang masih hidup saja, tetapi juga di hadapan orang yang sudah meninggal. Ia enggan menerima kenikmatan jika orang yang telah mendahulunya menuju Allah, dan para syuhada yang memperjuangkan tegaknya Islam tidak pernah merasakan kenikmatan tersebut. Ketika ia berziarah ke negeri Syam, didatangkan kepadanya makanan lezat yang berwarna-warni. Bukannya ia menyantap makanan tersebut dan menikmatinya, justru ia melihatnya saja sambil menangis. Seraya berkata, "Semua ini untuk kita." Padahal orang-orang fakir miskin tidak pernah merasa kenyang dengan roti dari gandum. Ia adalah orang yang berani mencabut kesombongan dan keangkuhan para raja sehingga mereka tunduk kepada kebenaran dan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang istimewa bagi mereka. Dalam waktu yang sama, ia rela meletakkan pipinya di permukaan tanah sebagai penghormatan bagi orang yang menjaga kesucian diri dan bagi orang yang hidup dalam kesederhanaan. Ia memikul beban tanggung jawab di atas pundaknya, tidak membebankannya kepada orang lain yang sibuk dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jika salah seorang sahabatnya datang untuk menggantikan posisinya dalam melaksanakan tugas atau membantunya, ia justru membentaknya dan berkata, "Apakah kau akan menanggung dosaku di hari kiamat kelak?" Jika kita memperhatikan kondisi jiwanya yang selalu perhatian dan cekatan di saat beban tanggung jawab menyapa diri Umar, kita akan melihat alam bergelombang dan bergerak. Karakter pribadinya bukanlah sembarang karakter. Ada sebuah kejadian seakan manusia tidak mengetahuinya dan merasakannya. Padahal bagi Umar kejadian tersebut membuatnya bergetar dan prihatin. Bahkan ia menghubungkan semua peristiwa dan kondisi mendatang yang kejadian tersebut sehingga menghasilkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pada suatu sore, datang serombongan pedagang ke kota Madinah. Kemudian mereka mendirikan tenda-tenda penginapan di pinggir kota. Pada malamnya Umar mengajak Abdurrahman bin Auf untuk mengontrol kondisi rombongan tersebut.
Malam itu semakin larut dan hampir mendekati penghujungnya. Umar dan Abdurrahman bin Auf pun duduk dekat rombongan yang sedang beristirahat itu. Lalu Umar berkata kepada Abdurrahman, "Kita habiskan sisa malam ini di sini saja. Kita akan menjaga para tamu kita." Di saat mereka duduk, mereka mendengar suara tangis anak kecil. Umar pun diam dan memperhatikannya. Ia menunggu dan berharap semoga anak tersebut menghentikan tangisnya. Tapi ternyata tangis anak tersebut tak kunjung berhenti juga. Lalu Umar beranjak dari tempat duduknya menuju lokasi anak kecil tersebut. Ketika ia sudah berada dekat dengan lokasi tersebut, ia mendengar suara ibunya yang sedang berusaha mendiamkannya. Lalu Umar berkata, "Takutlah engkau kepada Allah dan berbuat baiklah kepada anakmu." Sesudah itu Umar pun kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian anak tersebut kembali menangis. Umar mendatangi ibunya kembali dan berkata, "Telah kukatakan padamu, takutlah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada anakmu." Umar kembali lagi ke tempat duduknya dan sebelum ia sampai ke tempat duduk, ia kembali mendengar suara tangisan anak itu. Umar pergi menemui ibunya kembali dan berkata, "Celakalah engkau, sungguh aku melihatmu bukan ibu yang baik. Ada apa dengan bayimu sehingga ia tidak bisa didiamkan dengan cara apapun?" Wanita itu menjawab dan dia tidak tahu siapa sebenarnya orang yang diajak bicara. "Wahai hamba Allah, sungguh engkau telah membuatku gelisah." Dia ucapkan kalimat itu kepada anaknya. "Sesungguhnya aku ingin menyapihnya tapi dia terus menolak." Umar bertanya, "Mengapa engkau hendak menyapihnya?" Karena Umar tidak memberikan tunjangan kecuali kepada anak yang sudah disapih. Dengan napas tersengal-sengal Umar bertanya, "Berapa umur anakmu itu?" Ia menjawab, "Baru beberapa bulan." Umar berkata, "Celakalah engkau, janganlah engkau terburu-buru menyapihnya." Lalu Abdurrahman bin Auf bercerita, "Umar pun sholat subuh bersama kami di pagi itu. Kaum muslimin tidak dapat mendengar bacaannya dengan jelas karena suara tangisan yang menyertainya. Setelah salam ia berkata, "Celakalah Umar, sudah berapa banyak dia membunuh anak-anak kaum muslimin." Kemudian Umar memerintahkan seseorang untuk mengumumkan di kota Madinah, "Janganlah kalian terburu-buru menyapih anak-anak kalian. Sesungguhnya kami memberi tunjangan dari Baitul Mal kepada setiap orang yang lahir dalam Islam." Kemudian ia menulis peraturan baru ini untuk dikirimkan kepada seluruh pegawainya yang bertugas di seluruh wilayah. Amirul Mukminin yang tentaranya menghancurkan benteng-benteng Kisra dan Kaisar. Ia terjaga di penghujung malam hanya untuk menjaga para rombongan yang datang ke Madinah. Kemudian ia terganggu dan terbangun oleh suara tangisan anak kecil sehingga air matanya mengalir ketika ia memimpin sholat. Ia tidak hanya menyelesaikan masalah yang terjadi pada malam itu saja, tetapi seketika itu juga ia menetapkan undang-undang dan peraturan yang akan ia terapkan pada kasus-kasus yang sama pada masa mendatang. Suatu bentuk perhatian yang sangat menakjubkan terhadap problem-problem yang dihadapi manusia dan tradisi unik yang mampu melampaui batas tanggung jawab yang dipikul. Pada musim paceklik, ia mendengar berita bahwa orang-orang yang berada di luar kota Madinah mengalami penderitaan yang lebih dahsyat dari penderitaan yang dialami masyarakat Madinah. Maka ia pun memikul 2 karung gandum. Aslam sang pembantu membawa 1 geribah yang dipenuhi dengan minyak. Mereka berdua menuju daerah tersebut dengan membawa pertolongan dan keselamatan. Setibanya di tempat tujuan, Amirul Mukminin menyingkapkan selendangnya dan memasak makanan untuk masyarakat setempat hingga mereka kenyang. Kemudian Umar mengutus pembantunya untuk membawa unta ke daerah itu guna memindahkan masyarakat ke perkampungan kota Madinah sehingga mereka tinggal dekat dengan keberadaan Umar dan mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik serta pengawasan yang lebih maksimal. Manusia, dan manusia. Inilah kata-kata yang selalu terngiang dalam benak Umar radhiyallahu an sepanjang siang dan malam. Hingga menjalani detik kepergian jiwanya yang suci dan saat lukanya yang terus-menerus menguncurkan darah, tidak ada sedikit pun yang menyibukkannya kecuali urusan rakyat. Ia memanggil 6 orang yang dipilih sebagai calon pengganti khalifah. Di saat itu Ali, Utsman, dan Sa'ad ikut hadir. Lalu ia memberikan wasiat kepada mereka bertiga padahal ia sudah kesulitan untuk berbicara. "Wahai Ali, jika engkau melayani urusan manusia, aku mohonkan perlindungan Allah untukmu agar engkau tidak membawa Bani Hashim di atas penderitaan manusia. Wahai Utsman, jika engkau melayani urusan manusia, aku mohonkan perlindungan Allah untukmu agar engkau tidak membawa Bani Abu Mu'aid di atas penderitaan manusia. Wahai Sa'ad, jika engkau melayani urusan manusia, aku mohonkan perlindungan Allah untukmu agar engkau tidak membawa sanak keluargamu di atas penderitaan manusia." Pada tahun ia menghadap Rabbnya, ia berazam untuk mengelilingi seluruh daerah guna memeriksa keadaan rakyatnya dan mencari kabar tentang mereka. Oleh karenanya pada suatu hari ia berkata pada para sahabat, "Jika Allah masih menghendaki aku hidup, aku akan mengelilingi seluruh rakyatku selama 1 tahun. Aku tahu bahwa mereka memiliki banyak kebutuhan yang tidak pernah tersampaikan kepadaku, karena para gubernur mereka tidak menyampaikan kebutuhan mereka kepadaku, sedangkan mereka sendiri tidak bisa menemuiku. Aku akan berkeliling ke Syam dan aku akan tinggal di sana 2 bulan, lalu ke Jazirah dan tinggal di sana selama 2 bulan, lalu ke Mesir dan tinggal di sana 2 bulan, lalu ke Bahrain dan tinggal di sana 2 bulan, lalu Kufah dan tinggal di sana 2 bulan, kemudian ke Basrah dan tinggal di sana 2 bulan. Demi Allah, tahun tersebut adalah tahun terbaik bagiku." Kita telah membahas tanggung jawab Umar atas rakyatnya. Sekarang kita akan membahas tanggung jawabnya atas para menteri dan pegawai yang ia beri amanah untuk mengurus urusan rakyatnya. Baik yang berada di tempat yang jauh maupun dekat, bagaimana Umar melaksanakan tanggung jawabnya atas para menteri dan pegawai dan pemerintahnya. Ia melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan cara khasnya.
cara yang tidak pernah berubah, yang tidak dapat dilihat satu orang pun dan dapat menyamainya. Ia memilih para menteri dan pegawai dengan teliti seperti orang yang memilih nasib masa depannya. Ia akan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh menterinya, baik kesalahan tersebut diketahuinya ataupun tidak. Oleh sebab itu ia membolak-balikkan mukanya, memikirkannya dengan seksama, beristiqarah kepada Robnya, bermusyawarah bersama sahabat-sahabatnya dan berhati-hati dalam memilih pejabat dan pegawai. Ia pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana pendapat kalian jika aku mempekerjakan orang yang paling baik menurut pandanganku untuk menjadi pemimpin bagi kalian, lalu aku memerintahkan dia berbuat keadilan? Apakah hal itu mampu melepaskanku dari kewajibanku? Mereka menjawab, ya. Lalu ia berkata, namun bagiku tidak, sebelum aku melihat kinerjanya, apakah sesuai dengan yang kuharapkan atau tidak. Ia juga berkata, jika ada pegawaiku yang membuat zalim kepada seseorang, dan aku tahu perbuatannya sementara aku tidak merubahnya, sungguh aku telah ikut serta dalam perbuatan zalim tersebut, di dalam perbuatan zalimnya. Ia pernah berkata kepada Khalid bin Urfutah, sesungguhnya nasihatku kepadamu yang berada di sampingku seperti nasihatku kepada mereka yang jauh di perbatasan kaum muslimin. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan urusan mereka kepadaku. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mamata ghassan lira'yatihi lam yarih raihatal jannah." Barang siapa mati dalam keadaan khianat kepada rakyatnya, maka ia tidak akan pernah mencium wangi surga. Umar mengharapkan para pegawainya melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan apa yang ia contohkan. Jika hal tersebut dirasa sulit atau bahkan mustahil, karena manusia seperti Umar tidak mudah ditiru, ia menjadi orang yang mendekati standarnya. Oleh sebab itu, setiap kali memilih pegawai, ia selalu berhati-hati dan teliti dan waspada. Umar menolak setiap orang yang minta jabatan atau yang rakus terhadapnya. Dalam hal ini, ia mencontoh Rasulullah SAW karena beliau pernah bersabda, Inna wallahi la nuwalla hadzal amra ahada yas'alu aw yahrusu alaih. Demi Allah, kami tidak akan memberi jabatan kepada orang yang memintanya ataupun rakus terhadapnya. Ini merupakan langkah pertama Umar dalam memilih pegawai pemerintahnya, yaitu menjauhkan setiap orang yang cinta terhadap jabatan dan rakus terhadapnya. Karena orang yang rakus terhadap kepemimpinan akan tersaringan baginya untuk berbuat sesuka hati dan dalam kepemimpinannya. Dan orang yang minta untuk dijadikan pemimpin dan penguasa, sungguh mereka tidak memahami hakikat tanggung jawab atas kepemimpinannya sungguhnya. Jika mereka tahu itu semuanya, mereka akan lari dan meninggalkannya. Suatu hari ia berniat memilih salah seorang sahabatnya untuk dijadikan pemimpin di suatu wilayah. Jika saja sahabat tersebut mampu bersabar beberapa jam, niscaya Umar akan memanggilnya lalu memberi jabatan yang ia inginkan. Akan tetapi sahabat tersebut tergesa-gesa dalam perkara yang ia tidak ketahui hakikatnya. Ia datang kepada Amirul Mukminin bermaksud meminta kursi jabatan dalam pemerintahan. Umar hanya tersenyum bijaksana. Setelah berpikir sejenak pun ia berkata, sungguh kami telah berniat memberikan jabatan kepadamu. Akan tetapi barang siapa mencari kekuasaan, ia tidak akan diberi jabatan itu dan tidak akan dikabulkan permintaannya. Akhirnya Umar menolaknya dan memberikan jabatan tersebut kepada orang lain. Mungkin terbesit dalam benak kita, apa salahnya jika seseorang minta sebuah tugas selama ia yakin bahwa dirinya mampu melaksanakan tanggung jawab serta menjaga amanah tersebut? Bukankah Yusuf As-Siddiq berkata kepada Raja Mesir, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Ya, Yusuf memang berkata demikian, hanya saja ketika ia mengajukan permohonan itu, ia seolah menjadi prajurit yang bertaruhkan hidupnya dan pasukan pemadam kebakaran di tengah kobaran api yang menyala-nyala. Ia tidak tahu apakah akan kembali dengan selamat atau justru berubah menjadi abu. Memang ia meminta jabatan tersebut. Hanya saja karena saat itu jabatan tersebut bukanlah sebuah keberuntungan, melainkan kerugian. Dengan demikian, kemadaratan yang terjadi akibat permintaan itu telah menghapus harapan untuk memperoleh kenikmatan yang belum pasti. Ibaratnya di sana terjadi kebangkrutan, kelaparan, kehancuran, dan semua orang lari dari tanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Di saat terjadi seperti itu, tiba-tiba datanglah seseorang untuk menanggulangi problem-problem yang sulit untuk diatasi tersebut. Ia bukanlah orang yang mencari jabatan atau kedudukan, melainkan perindu mara bahaya dan pencari kesulitan. Hanya saja Umar tidak pernah menafsirkan masalah ini dengan alur seperti itu. Masalah tersebut telah jelas baginya. Ia hanya menginginkan seorang pemimpin yang mampu menjunjung tinggi rasa tanggung jawab sebagaimana yang ia pahami. Siapapun yang memiliki jiwa seperti ini pasti akan lari dari kepemimpinan ketimbang memintanya atau berambisi mendapatkannya. Pada hakikatnya Umar telah berpaling dari banyak hal termasuk berpaling dari kepemimpinan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sebenarnya hampir saja ia menjadi khalifah. Hanya saja ia enggan akan hal itu kalau bukan karena tekanan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sehingga tak ada kesempatan dalam keraguan-raguan atau bahkan berpikir niscaya ia akan memilih untuk lari darinya. Sebagaimana ia berkata, lebih baik ia maksudnya adalah dirinya ditebas lehernya sehingga tidak melihat dirinya menjadi Amirul Mukminin. Dengan demikian, semua orang yang meminta jabatan telah salah dalam menilai arti sebuah tanggung jawab serta akibat-akibat yang timbulkannya.
Oleh sebab itu Umar memandang bahwa orang yang seperti ini tidak layak untuk mengemban sebuah tanggung jawab. Inilah hal pertama kali yang ia inginkan dari para pegawainya, yaitu zuhud terhadap jabatan serta menjauhkan diri darinya. Sehingga ketika amanah dibebankan kepada mereka secara paksa, mereka menerimanya atas dasar rasa simpati. Setelah itu Umar mencari pegawai yang kuat lagi terpercaya. Ia tidak pernah memberikan jabatan kepada seorang, melainkan ia akan pegang tangannya dan berkata kepadanya, "Aku tidak mengangkatmu untuk menjadi darah kaum muslimin serta harga diri mereka. Akan tetapi aku mengangkatmu untuk memimpin mereka dalam sholat, memenuhi hak mereka, dan memutuskan semua permasalahan di antara mereka dengan adil." Kemudian ia menyebutkan beberapa hal yang dilarang dan harus dihindari. 1. Jangan menunggangi kendaraan yang mewah. 2. Jangan memakai pakaian yang lembut. 3. Jangan memakan hidangan yang lezat. 4. Jangan menutup pintu rumahmu sehingga menghalangi kebutuhan manusia kepadamu. Lalu mengapa Umar menghalangi pada pegawainya dari kenikmatan yang halal, tunggangan yang mewah, pakaian yang lembut, dan makanan yang lezat? Ia melakukan itu agar mereka hidup setara dengan rakyat jelata yang fakir lagi menderita. Dan supaya dengan kondisi ini mereka menjadi pembantu bagi manusia, bukan tuan atas mereka. Ia tidak ingin para pegawainya terfitnah dengan dunia, bermewah-mewah atau meraih kelapangan hidup dan kesuksesan karena jabatannya. Sebagai usaha untuk mencapai itu semua, ia menjauhkan mereka dari setiap perhiasan dan kemuliaan, dan melarang mereka darinya walaupun hanya sebatas hewan tunggangan. Menurutnya seharusnya hewan tersebut digunakan untuk bekerja, bukan untuk bermegah-megahan, untuk pelayanan, bukan untuk bermegah diri, dan untuk keperluan darurat, bukan umbualan atau bermewah-mewahan. Ia tidak bermaksud menghapus kedudukan para pegawainya, tapi ia hanya ingin kedudukan mereka sesuai dengan jalan syariat, yang terhindar dari kezaliman maupun kebatilan. Ia ingin mereka unggul di atas manusia dengan keelokan jiwa, bukan dengan keelokan pakaian atau kelakuan terpuji atau penampilan yang menipu serta diselimuti oleh kabut kebatilan. Lihatlah bagaimana Umar menggambarkan sosok penguasa yang ia cintai dan pemimpin yang ia muliakan. Suatu hari ia berkata pada para sahabat, "Tunjukkan padaku seorang lelaki yang bisa kupercaya memikul tanggung jawab yang sangat penting." Mereka menjawab, "Si Fulan." Umar berkata, "Aku tidak membutuhkan orang seperti dia." Mereka bertanya kepadanya, "Lantas orang seperti apa yang kau inginkan?" Umar menjawab, "Aku menginginkan lelaki yang jika ia berada di suatu masyarakat yang tidak memiliki pemimpin, ia nampak seakan-akan pemimpin bagi mereka. Dan jika ia menjadi pemimpin di suatu masyarakat, ia nampak seakan salah satu dari rakyat yang ia pimpin." Alangkah jernihnya akalmu dan cerdasnya jiwamu, wahai Umar. Lihatlah, inilah yang diinginkan Umar, pribadi yang menjadi raja dalam budi pekerti dan kerendahan diri, bukan dalam keangkuhan dan ketinggian pangkat. Layaknya para pejabat yang tidak diberi kelonggaran jalan oleh manusia, tidak melangkah di atas pundak mereka, bahkan mereka berjalan di atas bumi dengan penuh kerendahan dan berusaha hidup dalam kesederhanaan. Manusia memiliki jabatan sama kedudukannya dengan manusia lainnya. Tidak ada yang membedakan antara mereka kecuali amal soleh dan pengorbanan. Umar belajar semua ini dari sebaik-baik guru, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah melihat para sahabatnya bekerja kecuali bila ikut serta bersama mereka dan memilih bagian paling berat dalam pekerjaan tersebut. Dalam suatu perjalanan, Rasulullah SAW mengumpulkan kayu bakar untuk para sahabatnya. Lalu para sahabat berkata kepada beliau, "Cukup kami saja yang mengerjakannya, wahai Rasulullah." Rasulullah pun bersabda, "Aku tidak suka menjadi orang yang dibedakan dengan kalian." Beliau pernah mendengar seorang sahabat berkata kepadanya, "Engkau adalah junjungan kami dan putra dari junjungan kami." Beliau melarangnya dengan berkata, "Jangan sampai setan menyesatkan kalian." Beliau juga pernah datang kepada para sahabat dan mereka berdiri memberi penghormatan kepada beliau. Lalu beliau melarang dengan mengatakan, "Janganlah kalian berdiri sebagaimana orang-orang selain Arab melakukannya. Mereka saling mengagungkan satu sama lain." Tanggung jawab Umar atas pegawainya bukan hanya sebatas memilih mereka dan memberi arahan dengan cara yang baik saja, tetapi sampai ke tingkat memberikan jaminan yang dapat membuat pemerintah mereka menjadi rahmat, ketentraman, dan keamanan bagi masyarakat. Jalannya ia tempuh untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menjadikan para pemimpin berada di bawah pengawasan para rakyatnya dan menyelidiki secara langsung pengaduan-pengaduan yang dilayangkan oleh rakyatnya tentang para pegawai yang bertugas serta mengawasi perilaku mereka dengan penuh waspada di seluruh wilayah. Pada musim haji, di hadapan para jemaah haji yang berdatangan dari berbagai penjuru negeri, ia mengumpulkan seluruh pegawai dan menteri pemerintahnya. Lalu ia berdiri dan berkata, "Wahai manusia, demi Allah, sesungguhnya aku tidaklah mengutus para pegawaiku ini untuk memukul badan-badan kalian atau mengambil harta-harta kalian, tetapi aku mengutus mereka untuk mengajarkan agama Allah dan sunnah Nabi kalian. Maka barang siapa melihat pegawaiku melakukan selain itu, hendaknya ia melaporkan kepadaku, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku akan menegakkan qisas kepadanya." Kemudian Amr bin As radhiyallahu an berdiri karena ia melihat bahwa khutbah yang disampaikan Amirul Mukminin ini akan berdampak buruk pada kewibawaan para pejabat. Ia pun berkata,
Apa pendapatmu jika seorang dari kaum muslimin menjadi pemimpin lalu ia bersikap keras kepada beberapa rakyatnya dengan tujuan mendidik mereka? Apakah engkau akan menegakkan kisah padanya? Umar menjawab, ya demi Allah aku akan menegakkannya. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan kisah pada dirinya. Bila bersabda, barang siapa yang pernah ku jilid bagian punggungnya, maka inilah punggungku. Silahkan kalian membalasnya. Umar selalu serius dengan apa yang ia katakan. Tidaklah sampai kepadanya berita buruk tentang pejabatnya kecuali ia memfokuskan perhatiannya terhadap masalah tersebut disertai dengan kewaspadaan penuh serta kesungguhan. Ia pernah bertanya kepada rombongan peziarah ke Madinah yang berasal dari Homs tentang pemimpin mereka, Abdullah bin Qurt. Mereka menjawab, wahai Amirul Mukminin, dia adalah sebaik-baik pemimpin jika ia tidak membangun rumah yang megah untuknya. Lalu Umar menggerutu, rumah yang megah, dan ia sombong dengannya. Baguslah wahai Ibnu Qurt. Kemudian Umar mengutus seseorang kepadanya dan berkata, bakarlah rumahnya dengan memulai dari pintunya, lalu bawalah ia kemari. Utusan pun berangkat menuju Homs, kemudian ia pulang dengan bawa Abdullah bin Qurt. Setibanya di Madinah, Umar enggan untuk menemuinya hingga 3 hari. Pada hari keempat, ia baru berkenan menemuinya. Umar sudah menentukan tempat untuk bertemu dengannya, yaitu di Harrah, sebuah tempat untuk mengembalakan unta dan kambing milik negara. Ketika lelaki itu menghadap Amirul Mukminin, Umar memerintahkannya untuk melepas hullah yang dikenakannya dan menggantinya dengan pakaian para pengembala. Lalu Umar berkata, pakaian ini lebih baik dari yang dikenakan oleh ayahmu. Kemudian Umar memberikannya tongkat dan berkata, dan tongkat ini lebih baik dari tongkat yang digunakan ayahmu ketika mengembala kambing. Kemudian Umar menunjuk tangannya ke rombongan unta serta berkata, gembalakan unta-unta itu wahai Abdullah. Abdullah pun berangkat menuju padang gembalaan bersama unta-unta tersebut. Tak lama kemudian Umar memanggilnya dan berkata dengan nada mencela, apakah aku mengutusmu ke Homs untuk membangun bangunan? Kembalilah pada tugasmu sebagai pemimpin di Homs dan jangan sekali-kali engkau ulangi apa yang engkau perbuat kemarin. Beginilah sikap Umar terhadap lelaki yang diakui oleh rakyatnya sebagai pemimpin yang baik. Bukankah kalian melihat bahwa kita sedang dihadapkan dengan sebuah dongeng? Dan jika itu memang sebuah dongeng, kita sangat sulit mempercayainya. Tetapi ini adalah sebuah keuntungan bagi seluruh manusia, bahwa kisah Umar bukanlah sebuah dongeng, tapi sebuah kenyataan yang memenuhi rongga waktu dan tempat. Umar adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Setelah Allah berkata, berusahalah kalian untuk menjadi seperti dirinya. Pada waktu pasukan Persia beserta para sekutunya berkumpul di Nahawan, dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas beserta bala tentaranya bersiap untuk menghadapi mereka, tiba-tiba sampailah ke Madinah sebuah pengaduan atas perlakuan Sa'ad. Maka Umar langsung memanggilnya tanpa menanti sekejap pun, meski peperangan hampir dimulai. Umar melihat jika berita tersebut akurat dan benar, ia tidak akan membiarkan Sa'ad melanjutkan misinya. Bahkan kaum muslimin akan mengalami kekalahan total karena pertolongan menurut Umar akan ditangguhkan lantaran komandan atau pasukan yang bermaksiat. Begitulah dalam kondisi yang sangat penting, Umar justru mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Jika memang benar, ia harus membawa pulang Sa'ad ke Madinah. Pergilah Muhammad bin Maslamah dan ia mengambil tangan Sa'ad, sang penakluk yang agung dan pemimpin yang berwibawa, dan membawanya keliling di hadapan para masyarakat, meminta pendapat masyarakat perihal Sa'ad. Sebagian orang berkomentar baik tentangnya dan sebagian lainnya menyebutkan beberapa perkara yang tidak merasa mereka senangi darinya. Akhirnya Ibnu Maslamah memutuskan untuk membawa Sa'ad kembali ke Madinah. Kita sangat mengenal kisah mengenai Umar bersama gubernur dan penakluk Mesir, Amr bin As radhiyallahu an. Ketika itu datang seorang pemuda dengan wajah murung kepada Umar yang berasal dari Mesir. Lalu ia berkata, wahai Amirul Mukminin, aku ingin meminta perlindungan kepadamu. Umar meminta penjelasan dari pemuda itu. Akhirnya ia tahu bahwa Muhammad bin Amr bin As pernah memukulnya karena ia pernah berlomba dengannya dan mampu mengalahkannya. Lalu Muhammad memukul punggungnya dengan semeti sambil berkata, rasakanlah pukulan ini dari anak bangsawan. Amirul Mukminin pun segera mengambil tindakan. Ia mengutus seorang utusan untuk memanggil Amr bin As beserta anaknya Muhammad. Kita persilakan Anas bin Malik menceritakan kisah sebagaimana yang ia saksikan. Anas berkata, demi Allah, ketika itu kami duduk bersama Umar radhiyallahu an, lalu datanglah Amr bin As dengan mengenakan sarung dan selendang. Ketika itu Umar memperhatikannya untuk mencari anaknya Muhammad, dan ternyata ia berada di belakang ayahnya. Kemudian Umar bertanya, di mana pemuda Mesir itu? Pemuda menjawab, ini aku wahai Amirul Mukminin. Ambillah cemeti, lalu pukullah anak bangsawan itu dengan cemeti. Lalu pemuda itu memukuli Muhammad hingga ia terluka, dan kalau kami ingin pemuda itu terus memukulinya. Para pemuda tersebut tidak juga menghentikan pukulannya. Akhirnya kami menyarankan padanya untuk menghentikan pukulan itu karena sudah banyak sekali pukulan yang ia layangkan. Ketika pemuda itu berhenti, Umar berkata, pukullah anak bangsawan itu. Kemudian Umar berkata kepada pemuda itu, limpahkan sisa pukulanmu kepada Amru, demi Allah, tidaklah dia Muhammad bin Amru memukulmu kecuali dengan kekuasaan bapaknya. Pemuda itu pun berkata, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya aku sudah puas dan terlega dan sudah dapat memukuli orang yang telah memukuliku. Umar berkata, demi Allah, jika engkau terus memukulinya, kami tidak akan menyegahmu hingga engkau sendiri yang menghentikan pukulan itu. Kemudian Umar menoleh ke hadapan Amru dan berkata, wahai Amru, sejak kapan engkau menjadikan manusia sebagai budak, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka?
Lalu ia menoleh ke arah pemuda Mesir itu dan berkata, "Pergilah dengan penuh insaf. Jika engkau nanti mendapatkan sesuatu yang menggelisahkanmu, maka sampaikanlah kepadaku." Inilah Amr bin As, salah seorang pembesar para sahabat dan seorang gubernur di suatu wilayah yang merupakan wilayah penaklukan Islam terbesar. Meskipun demikian, anaknya tidak bisa selamat dari hukuman. Bahkan hukuman tersebut hampir menimpanya kalau bukan karena maaf dari pemuda tadi. Sikap Umar tetap tegas dan berani terhadap para pejabat pemerintahnya kadang-kadang keliru dalam menggunakan kekuasaan. Dari sikap di atas, sekarang kita berpindah kepada kejadian lain yang membuat Umar luluh karena rasa kasihan dan iri, yaitu ketika ia menyelidiki salah seorang pejabatnya yang pada akhirnya ia mendapatkannya bersih dan tuduhan-tuduhannya ada. Suatu hari ia bertemu dengan orang yang mengadukan atas perlakuan salah seorang pejabatnya, yaitu Sa'id bin Amir al-Jumahi, yang mana pengaduan tersebut mengandung 3 poin. Pertama, ia tidak keluar dari rumah untuk menemui rajanya kecuali setelah waktu siang tiba. Kedua, ia tidak melayani seorang pun di malam hari. Ketiga, ia hilang dari pandangan manusia suatu hari pada setiap bulan. Ia tidak melihat seorang pun dan tidak ada seorang pun melihatnya. Lalu Umar memanggilnya dan mempertemukannya dengan para pengadu itu. Ia berkata kepada mereka, "Angkatlah bicara." Mereka berkata, "Ia tidak keluar dari rumah untuk menemui rakyatnya kecuali setelah waktu siang tiba." Umar menoleh ke arah Sa'id dan memintanya untuk menjawab. Sa'id berkata, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya aku tidak suka menyebutkan sebab-sebabnya, tapi terpaksa aku akan menyebutnya di sini. Aku tidak mempunyai pembantu sehingga aku membuat adonan bersama keluarga aku. Kemudian aku menunggunya hingga mengembang dan aku memasaknya hingga menjadi roti. Setelah kerja tersebut beres, aku berwuduk lalu keluar menemui mereka." Terpancarlah cahaya kegembiraan pada wajah Umar dan jelas baginya bahwa orang yang ia percaya terhadap agamanya dan yang dipilih langsung olehnya tidak akan pernah disudutkan karena sebuah kesalahan yang dilakukan. Kemudian Umar berkata kepada para pengadu, "Lalu apa lagi?" Mereka menjawab, "Ia tidak melayani seorang pun di malam hari." Sa'id berkata, "Demi Allah, sungguh aku tidak suka menyebutkan asal alasannya, tetapi terpaksa aku akan menyebutnya. Aku jadikan waktu siangku untuk melayani mereka dan malamku untuk Allah Azza wa Jal." "Lalu apa lagi yang kalian keluhkan darinya?" kata Umar kepada mereka. "Ia memiliki satu hari dalam 1 bulan di mana ia tidak mau menemui satu orang pun," ujarnya. Sa'id menjawab, "Aku tidak mempunyai pembantu untuk mencuci pakaian-pakaianku, dan pada hari itu aku mencucinya dan menunggunya hingga kering lalu aku keluar menemui rakyatku di akhir waktu siang." Umar berkata dengan diselimuti rasa kegembiraan, "Segala puji bagi Allah yang tidak mengecewakan firasatku." Sungguh kebahagiaan dapat menyelimutinya ketika nampak bahwa tuduhan tersebut salah dan terbukti padanya kesucian dari tuduhan tersebut. Karena ia ingin melihat para pejabatnya bahkan seluruh masakannya unggul atas kelemahan dan terbebas dari aib atau kekurangan. Kisah lainnya, Umar mengutus Umar bin Said sebagai gubernur di kota Homs. Selama setahun tinggal di sana, ia tidak mengirimkan hasil pajak dan bahkan tidak ada sedikit pun kabar mengenainya. Lalu Umar berkata kepada sekretarisnya, "Tulislah surat untuk Umair, aku khawatir jika ia menjadi seorang pengkhianat." Lalu ia mengirim surat itu untuk memanggilnya. Pada suatu hari, Rasulullah jalan kota Madinah menyaksikan seorang lelaki yang rambutnya berdebu dan tidak rapi. Ia diliputi oleh rasa lelahnya perjalanan. Hampir saja kedua telapak kakinya lepas karena kesulitan panjang yang ia hadapi selama perjalanan dan karena perjuangan besar yang ia curahkan. Di atas pundak kanannya terdapat kantong terbuat dari kulit dan mangkuk. Di atas pundak kirinya terdapat gerabah kecil berisi air. Ia bersandar pada tongkat dikarenakan fisiknya yang lemah. Kemudian ia melangkah dengan gontai menuju Umar lalu mengucap, "Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin." Umar pun menjawab salamnya, kemudian melontarkan beberapa pertanyaan padanya. Hatinya tersiksa dengan apa yang ia saksikan pada lelaki tersebut, jadi payah dan kelelahan. "Ada apa denganmu, wahai Umair?" jawab Umar. "Urusanku sebagaimana yang kau saksikan sekarang. Bukankah engkau melihatku memiliki badan sehat dan darah yang suci dunia bersamaku dan aku menyeretnya dengan tunduknya?" jawab Umair. Umar bertanya, "Apa yang kau bawa?" Umair menjawab, "Aku membawa kantung untuk membawa perbekalanku, mangkuk yang kugunakan untuk makan, kantung air untuk membawa air wudhu dan air minum, dan tongkat untuk bersandar di atas lelah dan untuk melawan musuh yang menghalangi dan menggangguku. Demi Allah, tidaklah dunia ini kecuali salah satu dari kepemilikanku." "Apakah engkau datang dengan berjalan kaki?" tanya Umar. Ia menjawab, "Ya." "Apakah engkau tidak mendapatkan orang yang mendermakan hewan tunggangannya untuk kau naiki?" "Mereka tidak melakukannya dan aku juga tidak minta kepada mereka." "Lalu apa yang telah engkau kerjakan sejak kami mengutusmu hingga sekarang?" "Aku mendatangi wilayah yang engkau utus aku kepadanya. Lalu aku kumpulkan orang-orang saleh dari mereka dan aku beri tugas mereka untuk mengumpulkan harta fa'i dan harta-harta mereka, sehingga ketika mereka semua berhasil mengumpulkannya, aku langsung membagi-bagikan kepada yang berhak. Jika saja harta-harta tersebut tersisa, niscaya aku akan membawanya kepadamu." Umar bertanya, "Lalu engkau tidak membawa sesuatu pun kepada kami?" "Tidak." Umar berkata dengan penuh gembira, "Perbaharuilah kontrak tugas untuk Umair." Umair justru berkata, "Masa-masa tersebut telah berlalu. Aku tidak akan bekerja padamu dan siapapun setelahmu." Sungguh celaka besar bagi pejabat yang berpikir bahwa Umair akan memberikan kepada Umar sebuah hadiah
Yang benar adalah mereka semua merupakan orang-orang cerdas, karena mereka tidak pernah dan tidak mau sama sekali menjerumuskan diri mereka ke dalam perkara ini. Dan mereka tidak pernah melakukan hal ini kecuali satu orang saja, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Suatu hari Amirul Mukminin pulang ke rumahnya, dan ia mendapatkan pada rumahnya sepotong karpet yang ukurannya tidak lebih dari 1 meter atau lebih sedikit. Lalu ia bertanya kepada istrinya, Atikah, dari mana engkau mendapatkan ini? Atikah menjawab, Abu Musa menghadiahkannya kepada kami. Umar baru bejar, Abu Musa, bawalah dia kemari. Abu Musa pun datang, dan rasa takutnya telah mendahului segalanya. Tidaklah ia sampai ke dekat Umar yang sedang memberi isyarat kepada karpet tersebut, melainkan ia mendahului Umar untuk berbicara dengan rona wajah yang memerah. Jangan engkau terburu-buru menyalahkanku, wahai Amirul Mukminin. Akan tetapi Amirul Mukminin mendahuluinya bicara dan memukul kepalanya dengan karpet itu, lalu berkata padanya, apa yang mendorongmu untuk menghadiahkan ini kepada kami? Ambillah, kami tidak membutuhkannya. Dan celaka pula bagi siapa yang rakus untuk melangkahi tanggung jawab lelaki agung ini dengan syafaat atau rekomendasi yang bukan pada tempatnya. Untuk sementara yang dapat kita bacakan dulu, insyaallah kita lanjutkan nanti masih dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.